Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan saya Zainal Abidin di acara Podcasta, tempat kita berbagi cerita. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sama salah seorang narasumber. Kita akan ngobrolin terkait dengan dunia kepenulisan. Kali ini di samping saya sudah ada Pak Ahmad Basori. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, aktivitas apa nih Pak Basori? Aktivitas sampai akhir ini masih mengajar di SMP ITA Syukriah dan juga mengabdikan diri pada masyarakat. Pengabdian masyarakat. Sebagai seorang pejabat publik. Ngajar udah berapa lama ngajar? Ngajar sudah sekitar 6 tahun lah. 6 tahun. 6 tahun di SMP ITA Syukriah. SMP Tapi sebelumnya setelah lulus ngajar. Setelah lulus ngajar. Ya. Oke, Pak Basori, kita mau ngobrol-ngobrol terkait dunia kepenulisan. Karena buat informasi buat teman-teman semuanya, Pak Basori ini adalah salah seorang motivator, juga penulis beliau ya. Penulis. Ngomong-ngomong, udah berapa buku yang ditulis? Pak Basori? Sebenarnya sudah sekitar 4 ya? 4. Kalau boleh tahu apa aja tuh? Yang pertama dari yang non fiksi itu rahasia silat sandi, itu dari Badan Bahasa Provinsi Banten. Badan Bahasa Provinsi Banten. Iya, waktu itu tentang ada silat. Tentang silat. Oh, gitu. Iya, tentang silat besi. Berarti di Provinsi Banten apa? Dinas apa? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Dan Oke, itu pertama. Apalagi? Terus ada tesis saya itu Islam dan Negara menurut Islam dan Negara. Iya. Itu menurut pemikiran Azumadi Azra. Oh. Siapa tuh beliau? Beliau dulu rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oh, jadi beliau rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya. Pemikirannya di bidang politiknya. Bidang politik. Ditulis oleh Pak Basori sebagai tesis. Sebagai tesis S2. Ya. Yang ketiga? Yang ketiga ada tentang Kiai Haji Akif Abdul Syukur, pendiri Yayasan Islam Syukriah. Ya. Terus yang terakhir ada Bunga Rampai. Bunga Rampai? Iya, tentang akulturasi silat besi dengan budaya Tionghoa. Akulturasi silat besi dan budaya Tionghoa. Iya. Oh, ada tuh Islam dan akulturasi Islam dan Tionghoa. Oh, gitu. Terus itu ada kaitannya sama silat besi? Ada kaitannya dengan silat besi. Oke, dari 4 buku itu pasti udah banyak ya, Pak Basori, apa namanya? Ya. Selain itu dulu pernah nulis-nulis juga koran di opini-opini koran gitu ya. Koran daerah maupun nasional gitu ya. Daerah maupun nasional. Tapi opini. Buku yang paling pertama ditulis yang mana? Yang pertama itu ya tentang silat besi itu, non fiksi itu ya. Iya. Itu silat besi yang pertama buku. Yang terakhir ditulis? Yang terakhir itu Bunga Rampai. Bunga Rampai ya. Tapi soalnya nggak jadi buku terakhir ya. Soalnya ada buku kelima, keenam dan seterusnya gitu ya. Iya. Pak Basori ya, sama ya. Oke, Pak Basori, tadi kan sudah kita sampai ini, kita akan ngobrolin terkait dengan apa namanya dunia kepenulisan. Gimana Pak Basori melihat dunia kepenulisan hari ini? Dunia kepenulisan hari ini tidak seperti dulu ya. Apa bedanya? Karena sekarang itu koran-koran sudah banyak yang tutup. Koran? Iya, koran. Dulu kan seorang penulis itu bergengsi karena dia bisa tembus opini ya. Koran tuh biasa ada rubrik opininya. Ya. Nah, itu karena sekarang sudah banyak yang tutup ya, dan sudah tidak banyak yang baca koran karena digantikan dunia digital. Jadi
mengalami tantangan yang sangat luar biasa gitu ya. Dahulu saya waktu kuliah itu kan teman-teman suka menulis di koran opini. Jadi kalau datang pagi-pagi ya, oh ini masuk koran Tempo ya kan, ini masuk koran Kompas, ini, yang satu lagi koran daerah gitu ya. Itu apa? Mereka mejeng gitu ya. Apa tuh namanya? Nih, ini tulisan saya masuk nih. Saya masuk nih gitu ya. Di rubrik media begitu. Dan itu menjadi suatu kebanggaan ya. Nah, itu termasuk Pak Basori karena nanti dia dapat fee gitu. Oh iya. Dapat uang. Kalau boleh tahu berapa sih kalau fee penulisan kita masuk ke koran nasional tuh? Koran. Ya kalau dulu tuh kita 300-500. 300-500 ribu per tulisan. Per tulisan. Dan dia terbit per apa tuh? Kalau koran tuh ya, per pekan? Atau harian? Per hari, iya. Tapi itu karena yang nulis itu kan banyak, ya kan? Seluruh Indonesia. Jadi tentunya ketika kita masuk itu adalah yang terbaik. Tulisan kita itu terbaik karena lawannya itu artinya banyak juga ya. Iya. Tulisan-tulisan dari orang lain yang masuk juga. Iya. Dan itu bersaing ya? Ya, dan itu bersaing. Nah, karena sudah digantikan dunia digital, sekarang banyak tulisan-tulisan itu berseliweran di sosmed, ya digantikan itu semua gitu ya. Iya. Tapi kalau dalam dunia digital, artinya yang biasa kita dapatkan di dunia kepenulisan yang dulu itu masih bisa kita dapetin nggak sih? Kan di koran tuh biasanya kita dapat. Rasanya sudah berbeda. Beda ya? Berbeda. Apa perbedaan yang dirasain sama Pak Basori apa tuh? Bedanya itu sebenarnya sekarang itu opini itu tidak banyak dirilis, ya. Karena sekarang itu lebih banyak berganti kepada video-video pendek, reels. Oh gitu, reels gitu ya. Jadi tulisan-tulisan itu ya sekelibet waktu aja. Iya. Jadi emang aja, ya. Daya tahan orang hari ini untuk baca buku tuh kayaknya berkurang ya, minim gitu ya. Minim. Karena kita disuguhkan sama video-video pendek gitu ya. Dan itu berpengaruh berarti ya. Tidak menarik gitu ya kalau kita kirim-kirim WhatsApp tentang opini, ya kan? Iya. Apa? Tuh, karena kita biasa, mungkin orang-orang yang dulu yang biasa baca koran, kemudian bahkan penulis itu sendiri biasanya terbiasa dengan bacaan yang mungkin terlihat kecil, panjang, dan itu biasa kita tuntasin ya. Iya, karena perbedaannya itu kalau koran itu kan kita bisa baca 1 sampai akhir gitu ya. Iya. Banyak halaman yang kita baca. Betul. Tapi karena dunia digital menggunakan handphone dan cahaya, itu mata orang untuk membaca itu tidak kuat. Oke. Ya, dia hanya bertahan ya cuma beberapa menit karena nanti arahnya ke mata gitu kan. Iya. Ke otak gitu ya. Dan itu mata itu nggak kuat untuk kalau membaca digital, ya. Banyak-banyak gitu ya. Maka dia banyak tulisan-tulisan itu ya tulisan yang pendek-pendek. Paragrafnya pun itu kalau di koran itu kan bisa banyak barisnya gitu ya. Tapi kalau digital dia itu cuma sebaris 2 baris ganti paragraf, sebaris 2 baris ganti paragraf. Kenapa? Karena mata pembaca di dunia digital itu tidak kuat ya, karena cahaya handphonenya. Tapi kalau Pak Basori sendiri melihat kondisi yang seperti itu, apalagi kondisi anak muda ya, gimana tuh kalau Pak Basori melihat anak muda hari ini dengan literasi mereka gimana? Sangat miris sih ya. Miris ya? Mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan. Karena bukan hanya murid ya. Iya. Termasuk guru pun mungkin ya. Guru pun literasinya rendah ya. Ketika kita kalau boleh tanya ke Pak Basori, literasi itu di dunia itu mana negara yang terbesar literasinya? Ya
ya negara-negara maju lah. Iya, negara-negara maju pasti ya. Pasti negara maju. Nah, Jepang mungkin gitu. Jepang, ya Amerika, ya negara-negara maju gitu ya. Nah, yang miris ya, yang tadi kita balik itu miris itu kenapa? Karena ketika saya diskusi dengan teman-teman, guru, teman-teman, ya masyarakat dan sebagainya itu, pertama dia pasti referensinya TikTok. Ya karena tadi ya. YouTube, TikTok, apa namanya, atau zaman IG. sekarang ya. Iya. Zaman now ya. Jadi dia pertama tidak utuh. Tidak utuh itu karena kan dia pendek gitu. Betul, ya. sepenggal. Sepenggal. Infonya sepenggal ya. Iya, jadi pengetahuannya itu tidak utuh dan dia tidak punya, dan dia disuguhkan dengan tema-tema yang banyak gitu kan. Betul. Iya kan, satu tema dia scroll lagi tema lain semua banyak menumpuk di kepala dia. Betul. Dan itu menjadi apa istilahnya? Nggak fokus ya? Tidak fokus. Tema Dan ini belum tuntas, kita ngerti secara mendalam. Tema lain. Ya, sehingga pengetahuan mereka itu sebenarnya tidak mendalam dan rentan untuk kulit mengalami, ya. Kalau boleh dibilang kulit ya. Mengalami kesalahan yang luar biasa. Kenapa? Karena di TikTok atau di IG itu tidak jelas siapa yang bertanggung jawab. Betul. Dia tidak jelas juga siapa pakarnya itu. Misalnya dia membahas tentang bumi, ya. Bumi. Ya, bumi itu bulat atau datar. Ya. Nah, dia pakarnya siapa? Gitu. Kalau kita lihat di sosmed, Ya, harus nggak jelas nih, sumbernya juga nggak jelas. Ya, sumbernya nggak jelas. Karena siapa salah yang jadi satu rujukan gitu ya? Yang mengkhawatirkan dalam dunia digital ini adalah matinya kepakaran. Matinya kepakaran itu mereka mendapatkan pengetahuan, ya, itu tidak berdasarkan apakah orang ini pakar gitu ya. Yeah. Pakar dalam bidang itu. Yang penting dia mendapatkan informasi, dia hanya terkesan itu meyakinkan, terkesan itu wah ini bagus, dia langsung ambil, iya kan? Padahal bagus itu menurut asumsi yang nonton ya. Asumsi dia, padahal dia dijelaskan bukan menurut ahlinya. Tuh. Misalnya dalam bidang agama ya, dalam bidang agama juga seharusnya memang dijelaskan oleh seorang kiai, seorang yang ulama yang memiliki doktor di bidang Quran misalnya. Ya, doktor di bidang Quran dan sebagainya. Nah, kalau semua orang bisa ngonten gitu kan, semua orang bisa berbicara dan bisa menjelaskan apapun, nah itu bisa berbahaya. Bisa berbahaya itu. Tapi melihat fenomena sekarang, bukankah itu suatu apa ya? Ya emang sih, orang kadang kita suka lihat ada yang mungkin memang dia berkonten tetapi tidak atau belum punya ilmu yang secara pakar, tapi ada juga yang beranggapan bahwa ini kan kesempatan kita untuk berbicara di platform yang mungkin bisa dilihat banyak orang gitu. Gimana tuh menanggapi itu, gimana Pak Basori? Tapi tetap saja kepakaran itu sangat penting. Misalnya kalau orang nyupir mobil, maka yang jadi supirnya itu dia harus ahli, kalau nggak bisa nabrak atau masuk jurang. Begitu juga dalam sisi keilmuan, maka dia harus merujuk pada seorang pakar. Kayak misalnya ada orang bikin jago di dunia IT, nggak boleh ngomongin agama sebenarnya ya. Nggak boleh. Secara bisa dia ya. ngomong agama, tapi dia harus merujuk kepada pakarnya. Iya. Dan diketahui siapa yang bertanggung jawab ketika dia membahas suatu persoalan dan itu jelas siapa yang pakar, misalnya dari Gus Baha gitu ya. Itu kan jelas. Nah, dia kan tidak paham, maka dia harus bertaklid gitu ya. Dia harus merujuk mengikut pada
Yang pakar. Jadi sebenarnya taklid itu bukan hal yang dilarang ya. Bukan yang dilarang. Bukan hal yang dilarang. Cuman kadang-kadang kita hari ini kan sering dengar itu nggak boleh taklid. Ya, karena justru bertaklid itu, apalagi ke yang pakar, itu diharuskan ya. Diharuskan. Karena dia kan nggak paham agama. Betul. Nah, dia tidak punya kemampuan untuk memahami secara mendalam. Memahami secara mendalam. Maka dia mengikut pada atau merujuk pada ulama-ulama atau yang memiliki kepakaran itu. Ya. Itu aman. Aman. Nah, kalau dia tidak merujuk, nah itu yang tidak aman. Betul. Dan secara tanggung jawab pun kita itu sebenarnya punya beban moral ya. Artinya punya beban moral kalau misalnya kita merujuk kepada yang pakar, maka kita ya bertaklid kepada dia. Pada dia, betul. Kalau misalnya kita bertaklid kepada pemikiran kita sendiri, itu justru berbahaya ya. Itu berbahaya. Iya. Tapi kalau dari Pak Basori sendiri, itu sebenarnya terjun ke dunia penulisan dari kapan Pak Basori? Saya itu sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa? Sejak mahasiswa. Sudah mulai nulis-nulis atau baru mulai terjun? Ya, itu menulis itu waktu itu dosen saya itu namanya Pak Ruslan ya, Ruslan Abdul Ghani. Itu dia menjelaskan tentang kepenulisan bahasa Indonesia. Itu bagi saya sangat menarik dan itu memicu saya untuk menulis. Dan dunia termasuk mentor Pak Basori? Mentor kepenulisan? Enggak, saya hanya kagum terhadap apa yang sehingga menjadi motivasi saya buat nulis. Dan juga dalam dunia akademik ya, itu biasanya kan suka diskusi. Ya. Suka diskusi. Nah, diskusi itulah yang memantik kita untuk membaca buku lebih banyak. Dan ketika buku itu dibaca lebih banyak, maka kita menulis itu mengalir, gitu ya. Maka kunci dari menulis itu sebenarnya adalah membaca buku. Membaca. Nah, membaca buku itu kuncinya juga adalah punya lingkungan yang bagus dalam sisi berdiskusi. Karena diskusi itu kan kita mempertanyakan sesuatu. Dan ketika kita mempertanyakan sesuatu, kita mencari jawaban. Nah, jawaban itu adalah dengan cara membaca. Dan ketika membaca, kita menulis pun gampang. Kalau kita tidak punya komunitas atau tidak punya hobi membaca, maka apa yang kita tulis ya ibarat cangkir, ya kita mau memberikan orang air tapi kosong, apa yang mau dikasih. Jadi nggak ada buah pikiran yang kita share ke orang ya. Ya, betul. Sedangkan kita pun ilmunya stuck di situ misalnya. Stuck di situ. Maka kunci dari menulis itu ya diskusi, ya. Dan juga membaca. Kalau bagi saya. Berarti tulisan pertama itu dilepas SMA tadi kuliah? Kuliah. Mulai di mana tuh tulisan-tulisan tuh mulainya dari apa? Atau mulai dari komunitas kah? Koran-koran daerah. Oh gitu. Koran-koran daerah itu dulu di Satelit News kita kirim gitu ya. Ya ketika menulis dan itu masuk banyak yang SMS, dulu masih SMS. Zaman SMS ya? Tulisan masuk gitu ya. Itu senang juga gitu. Akhirnya itu SMS dari penerbit? Dari yang baca gitu. Oh, tulisan masuk. Jadi kawan-kawan yang baca. Oh gitu. Kedua kalau dari awal sendiri Pak Basori itu, kalau misalnya awal menulis, tulisan awal kita itu apakah didiskusikan sama teman sebelum kemudian misalnya dikirim ke penerbit itu atau langsung penerbit gitu? Begini ya, setiap kita menulis itu biasanya dari keresahan. Ya. Keresahan apa yang kita lihat, kita dengar gitu ya. Misalnya ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang
itu tidak sesuai dengan teori yang kita Contohnya misalnya. atau idealisme yang kita tidak sesuai ya. Misalnya tentang korupsi gitu ya. Ya. Atau tentang praktek-praktek jabatan pemerintah ya, jabatan-jabatan yang dilakukan itu tidak sesuai. Ya. Ya. Sehingga kita resah, maka kita buat tulisan. Kita buat itu tulisan. Misalnya misalnya seorang presiden yang ingin 3 periode. Nah, padahal itu kan nggak sesuai undang-undang gitu ya. kan. Nah, itu kan dikulik gitu. Tuh. Jadi keresahan tuh pribadi. Dijadikan tulisan. Ya. Gitu. Nah, dari situlah sebenarnya lebih banyak merenung. Ya. Oh, jadi menulis itu sama dengan merenung. Merenung. Sehingga mungkin nggak sih ada orang yang dia menulis dan memang banyak merenung, makanya butuh tempat-tempat yang enak buat merenung sehingga dapat ide penulisan begitu mungkin. Iya, maka seorang penulis itu dia harus punya 2 sisi. Apa tuh? Dia harus merenung. Kalau merenung itu berarti dia menyendiri gitu kan? Ya, berkontemplasi. Berkontemplasi. Nah. Kedua, dia harus bersosial, ya kan? Iya. Karena dia harus mendapatkan tema-tema betul. Sosial. Nah, jadi sisinya harus bertolak belakang itu. Dia menyendiri juga. Biasanya orang menyendiri aja. Ya. Dia antisosial. Ini menyendiri gitu. Juga harus bersosial. Benar. Berarti sebenarnya secara nggak langsung seorang penulis itu di tengah kebutuhannya untuk berkontemplasi, cari ide, merenung, segala macam, mikirkan hal-hal yang harus dia tulis. Sebenarnya dia harus cari ide juga dengan sosialisasi ya. Dengan sosialisasi. Nggak boleh bener-bener dia nyendiri, niat buat nulis. Iya. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Tetap harus intro dan extrovert gitu ya. Iya. Introvert artinya dia harus juga banyak berdiskusi dengan dirinya sendiri. Benar. Di samping berdiskusi dengan orang lain. Di samping berdiskusi orang lain. Nah, diskusi orang lain itu biasanya ketika tulisan kita jadi, untuk mengetahui tulisan kita itu bagus atau tidak, itu kita suruh teman kita ya baca tulisan kita. Kalau dia paham, kalau dia bilang bagus, udah baru kita kirim. Gitu. Nah, itu tadi yang saya tanyakan. Jadi tulisan kita itu kita share dulu ke orang lain. Iya. Kalau dia mengerti dengan tulisan kita, paham, mudah dibaca lah gitu ya. Mudah dibaca. Itu kita share tuh. Di-share. Maka salah satu. Tapi pernah nggak ada teman yang pas baca tulisan Pak Basori misalnya, ini apa sih Pak? Itu ada nggak pernah? Pernah begitu nggak? Iya, pernah. Kejadian nggak? Iya. Pernah. Karena gimana sakit tulisan nggak sakit hati. Jadi memang itu langkah. Salah satu step untuk kepenulisan itu adalah kritik terhadap tulisan kita. Ya. Kritik itu bisa self editing. Self editing itu kita yang edit sendiri. Jadi tulisan kita setelah kita tulis, lalu kita endapkan. Misalnya 2 hari, 3 hari. Nah, kalau sudah diendapkan berarti kan itu jaga jarak antara yang kita tulis dengan kita. Gitu gitu. Nah, lalu maksudnya itu didiamkan dulu dia. Didiamkan. Dan kita berjarak dulu dengan tulisan kita. Kita berjarak dengan tulisan kita. Tujuannya agar kita evaluasi, bisa mengkritik tulisan kita. Oh gitu. Dan kita akan tahu di mana kesalahan tulisan kita. Kalau kita tidak berjarak, maka kita tidak akan mengetahui dan kita menganggap bahwa tulisan kita bagus-bagus saja. Ya. Kita nama self editing. Setelah itu kita suruh orang lain untuk membaca gitu ya. Dan mereka suruh. Tentunya kita ngasih ke orang lain bukan sembarang orang kan ya? Iya. Artinya yang paham dunia kepenulisan begitu? Enggak harus. Karena siapapun dia meskipun nggak paham dunia penulisan dia boleh baca. Iya, karena tujuan kita adalah sasaran pembaca. Sasaran kita pembaca itu apakah sasaran kita mahasiswa, apakah pelajar, ya kan? Apakah orang awam? Nah, apakah tulisan kita itu ilmiah? Tergantung sasaran tulisan kita itu siapa.
Kalau sasaran tulisan kita nulis karya ilmiah, maka jangan dikasih ke orang awam, kasihnya yang mahasiswa atau dosen, ya kan? Ya. Kalau kita maksudnya di-share dulu ke yang sesuai sasaran. Sesuai sasaran. Sebelum dikirim ke penerbit gitu. Penerbit gitu. Karena tulisan kita itu ketika dibaca misalnya ya, tulisan kita untuk orang awam, maka kita kasih baca ya pada orang awam dulu gitu, baru kita share. Oh gitu. Oke. Jadi memang foundation seperti itu. Dia harus tidak boleh ambigu. Dalam menulis itu tidak boleh ambigu. Ada kata-kata yang itu memiliki misalnya dua makna ya. Dua makna. Nah itu. Contoh, boleh kasih contoh nggak? Apa gitu misalnya? Ya misalnya, Bang beli gula, ya, Bang beli gula Jawa gitu kan. Ya. Bang beli gula Jawa. Oh iya. Itu intonasi deh kayaknya. Ya karena kalau penulisan kita kan miss intonasi dong. Iya, karena dia tidak ada intonasi. Betul. Nah, iya itu ya. Itu sehingga kalau misalnya tulisan itu diintonasikan, khawatir memiliki dua persepsi sehingga ambigu gitu. Sehingga ambigu. Karena dia tidak bersuara, ya, dia hanya tulisan, maka dia tulisan itu harus meminimalisir ambigu. Oke. Berarti untuk para pembaca yang membaca tulisan kita ya, itu nggak boleh sampai ada yang dua mana. Iya. Yang satu mikir bahwa Bang beli gula, Bang beli gula Jawa, Bang beli gula Jawa. Iya, gitu itu ya. Berantem tuh. Berarti nggak boleh miss ya. Miskomunikasi. Karena dia. Berarti sampai sedetil itu ya? Ya, karena dia kan begini. Kalau kita ngomong ya, misalnya. Pak Zainal ngomong terus ambiguitas, maka saya bisa tanya dong, itu maksudnya apa Pak Zai? Tuh. Nah gitu kan. Sedangkan penulisan tidak. Penulisan tidak, maka dia harus ditulis sekonkret-konkretnya, ya sejelas-jelasnya, tidak boleh ada ambiguitas. Ketika dia tidak ada ambigu, maka itu tulisannya bagus. Kalau ada ambigu, kita nggak bisa jelasin. Baca, ya. Kita nggak bisa klarifikasi kan? Nggak bisa klarifikasi. Ini masih tulisan apa nih gitu. Ya. Sedangkan itu adalah satu arah kan? Satu arah kan? Nah, maka dia ditulis itu harus sejelas-jelasnya, sekonkret-konkretnya, dan tidak ada tafsiran-tafsiran lain. Betul. Apa yang Pak Zainal pikirkan itu sama dengan apa yang ditulis, dibaca ya. Dibaca. Okay. Begitu. Ini mungkin sesi obrolan terakhir ya, Pak Basori ya. Kira-kira kalau misalnya diminta memberikan tips, trik buat teman-teman khususnya kaum muda ya, kaum muda itu untuk bagaimana kita bisa mengembangkan diri dalam hal di dunia penulisan. Kan hari ini mungkin nggak jadi apa istilahnya ya, nggak jadi suatu hal yang menarik untuk anak-anak muda hari ini untuk nulis gitu. Ya, pertama harus punya kebiasaan membaca. Ya. Kedua mungkin mencari lingkungan yang suka diskusi. Diskusi sekarang juga pun jarang ya. Jarang. Orang ngobrol itu paling ngobrolin ngalor ngidul ya. Ngalor ngidul. Nah, yang ngobrolin yang ilmiah itu kan jarang. Mungkin cari komunitas gitu ya. Ya. Tapi kalaupun tidak, kalau misalnya mau gabung komunitas, kira-kira komunitas mana yang cocok buat penulis-penulis pemula? Kalau dulu sih, kalau di mahasiswa banyak ya. Komunitas-komunitas ilmiah gitu ya, diskusi-diskusi. Tapi sekarang kayak kampus-kampus pun sudah jarang gitu. Online? Hari ini kan online nih. Ada tuh forum-forum nulis online. Forum nulis online. Tapi berbayar segala macam. Kalau sekarang agak sulit sebenarnya diskusi dengan diri kita sendiri, gitu. Diskusi dengan diri kita sendiri. Bukankah kita perlu guru nih? Takutnya kalau diskusi sendiri, kita ngerasanya betul, kita lanjutkan tulisan kita gitu. Ya, diskusi dengan diri kita sendiri itu ya, misalnya pun ada salah, kita harus kritis dengan diri kita gitu. Oh begitu. Oke. Kalaupun tidak ditemukan, sebenarnya
dia harus mencari komunitas yang bagus untuk dia membaca. Meskipun nanti setelah itu dia tidak menemukan, maka cari pemantik lain selain diskusi. Iya. Ya, dia bergaul, dia bersosialisasi dengan masyarakat, lalu dia juga membaca, bukan hanya membaca buku, dia juga melihat media sosial, apa yang terjadi di dunia, maka dia akan bisa menulis. Dan kuncinya adalah membaca. Ketika dia membaca, maka dia akan bisa menulis. Nah, tips menulis yaitu ketika kita sudah mendapat bahan, kan kita cari bahan dulu. Iya. Cari bahan itu terlahir dari keresahan. Kalau tidak ada keresahan, kan apa yang mau ditulis gitu kan? Berarti keresahan itu jadi poin awal ya? Jadi poin awal. Poin awal untuk kita bisa mengawali tulisan kita. Mengawali tulisan. Setelah itu kita mencari bahan itu dari apa saja, lalu kita menulis. Itu kalau tulisan opini ya. Nanti kan tulisan itu ada berbagai macam. Iya. Biasanya awalan itu menulis opini dulu. Opini itu berarti basically-nya itu keresahan. Nah, ketika kita menulis opini, kita sudah mencari bahan-bahan, maka tulis langsung. Menulis tanpa jeda, kita tulis set. Karena kenapa menulis itu tanpa jeda? Tulis tanpa jeda itu menulis otak bawah sadar. Gitu ya. Misalnya ketika kita mau menulis keindahan alam, udah tulis aja. Jangan diangkat penanya. Tulis apa yang di otak kita, gitu ya. Lalu jangan diangkat jari dari keyboard. Ya, tulis terus. Tulis aja. Dan jangan ada jeda. Selembar 2 lembar, jangan ada jeda. Gitu. Kalau ada jeda? Jeda nanti otak bawah sadarnya sadar lagi. Oh, otak bawah sadarnya, karena alam bawah sadarnya sadar lagi. Sadar lagi. Jadi malah sadar nggak dapat ide malah. Ada ide. Oh gitu. Jadi menulis dengan tanpa jeda itu, kita tulis saja itu. Tapi itu bentuk latihan kan ya? Enggak, itu bentuk latihan atau memang yang sudah mahir begitu? Yang sudah mahir juga begitu. Karena itu untuk melatih otak bawah sadar. Gitu. Apa yang informasi yang di dalam otak kita tuangkan dalam buku. Setelah pokoknya itu munculkan tema satu. Setelah kita punya keresahan, tulis tanpa jeda. Tanpa jeda. Setelah itu baru diedit. Editing berarti poin nomor 3. Edit itu dengan otak sadar. Oh, ini salah, ini salah, ini salah, ini benar. Alam bawah sadar itu menulis awal. Iya. Otak bawah sadar itu, tadi otak sadar dia itu harus sudah punya bahan di otak dia. Ya. Otak sadar yang edit nanti setelah yang edit itu baru jeda. Oh, ini paragraf ini bagus di awal. Oh, ini kayak di akhir gitu ya. Oh, ini termasuk pemisahan. Iya. Oh, ini poin per poin ya. Referensinya tadi ditulis nggak sempurna, cari gitu ya. Diedit. Diedit. Sempurna kan ada kata yang kurang, ada mungkin yang kurang efektif. Diedit. Diedit. Dan itu bisa edit mandiri. Edit mandiri, self editing. Juga ada cara baru, misalnya kalau dengan gaya bahasa yang menarik itu kan bahasa yang seperti tulisan seperti orang ngobrol. Yeah. Nah itu sekarang lagi tren karena tulisan itu kalau bahasanya kaku gitu ya, maka itu tidak menarik. Nah biasanya caranya adalah dengan kita pakai voice note di WA. Iya. Lalu kita ngomong aja tuh. Ngomong tentang sesuatu hal yang menjadikan bahan tulisan. Yang kita tulisan. Misalnya kita mau bahas tentang tip, trik menulis. Maka kalau misalnya tadi apa namanya? Iya. Harus pakai voice. Ada voice note dulu, kita ngomong. Kita rekam dulu. Jadi terus kita salin jadi tulisan. Oke. Gitu ya. Nah setelah itu baru kita edit. Oke. Nah. Itu biasanya, yang terbaru begitu, update begitu. Iya, untuk agar gaya tulisan itu mengalir dan itu seperti orang ngobrol. Gitu. Dan tidak kaku begitu ya, pastinya. Tidak kaku, ya.
Itu tulisan-tulisan opini yang apa? Dunia digital sekarang. Ya. Nah, biasanya orang menulis itu di paragraf awal yang mengalami kesulitan. Dia mau nulis apa ya gitu ya. Ya. Nah, bisa kita di awal kita ketik di paragraf awal. Misalnya saya sekarang bingung nih mau nulis apa ya. Nulis ketik aja ya. Oh gitu. Nah, tapi Justru kebingungan kita diawali tulisan aja gitu. iya, tulisan aja. Tulis aja gitu ya. Misalnya kita menulis tentang alam. Saya bingung nih mau nulis tentang alam. Tentang alam, tapi apa Tapi ya? kayaknya menariknya tentang ini nih ya. Oh, justru kebingungan kita yang kita tuangkan. Kita tuangkan. Nanti kebingungan kita yang itu yang kita tulis itu dihapus saja ketika di self editing. Ya, ketika nanti sudah mulai ada titik terang gitu ya. Sudah masuk edit itu Ya. kan kata-kata itu udah kagak ada. Ya. Jadi nanti yang dimasukkan yang isi-isinya aja kan. Oke. Nah, Ya sudah dapat ide gitu ya. ketika sudah dapat. Nah, biasa kan karena tadi untuk memulai. Ya. Kalau triknya begitu. Karena dia susah untuk memulai, maka ya tulis aja. Saya hari ini apa yang di otak ditulis aja. Tuliskan aja. Bisa aja. Tapi tetap tidak keluar dari jalur. Iya. Meskipun keluar dari jalur, tulis aja. Nanti di save editing itu ya dibuang-buang aja itu yang kita edit lah ya. kita edit. Oke, Pak Basori, sepertinya kita mengobrol banyak ya tentang dunia kepenulisan, tapi mungkin kayaknya kita cukupkan dulu teman-teman. Soalnya mudah-mudahan ini sebagai langkah awal untuk teman-teman dapat ilmu tentang dunia kepenulisan. Jadi buat teman-teman yang mau belajar tentang menulis, itu pastinya seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Basori. Banyak cara, tapi salah satu cara yang sudah disampaikan itu adalah kita punya keresahan gitu ya. Punya keresahan, kemudian tulislah apa yang menjadi buah pikiran kita. Tulislah sesuatu hal yang memang kita mau tulis lah, minimal yang dekat-dekat dengan kita gitu ya Pak Basori. Oke, terima kasih. Itu mungkin obrolan kita pagi ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.